Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Faradisa Adisti dengan NIM 015, Zulfahri Saing dengan NIM 077, dan Melati Safitri dengan NIM 081. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Decision Making pada mata kuliah Psikologi Kognitif. Happy watching! Pokok pembahasan kali ini yang pertama, pendekatan dalam pembuatan keputusan, yang kedua, pendekatan heuristik, yang ketiga, teori prospek, yang keempat, moral decision, yang kelima, keputusan yang kompleks, yang keenam, tahapan pembuatan keputusan, dan yang ketujuh, pengaruh emosi dalam pemecahan masalah. Pendekatan dalam pembuatan keputusan. Yang pertama, pendekatan normatif. Pendekatan normatif menitik beratkan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pembuat keputusan, sehingga diperoleh suatu keputusan yang rasional. Yang kedua, pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif menekankan pada apa saja yang telah dilakukan orang yang membuat keputusan tanpa melihat apakah keputusan yang dihasilkan itu rasional atau irasional. Pendekatan heuristik. Pendekatan heuristik adalah cara berpikir yang menggunakan aturan-aturan sederhana dan praktis untuk membuat keputusan atau menilai probabilitas. Dalam pendekatan heuristik terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada representation. Representation pendekatan heuristik adalah cara untuk mempresentasikan masalah atau data secara sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan untuk menemukan solusi dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada regression. Regression adalah suatu cara untuk memprediksi nilai suatu variabel dengan menggunakan hubungan atau pola dari data yang tersedia. Selanjutnya, Bayes rate. Bayes rate adalah cara untuk membuat keputusan atau prediksi berdasarkan frekuensi atau proporsi suatu kejadian dalam populasi atau sampel yang relevan. Selanjutnya ada conjunction error. Conjunction error adalah kesalahan dalam penilaian probabilitas yang terjadi ketika seseorang menganggap dua peristiwa yang saling terkait secara bersamaan lebih mungkin terjadi daripada salah satunya secara individu. Selanjutnya, availability. Sebagian besar dari kita setidaknya sesekali menggunakan heuristik ketersediaan, di mana kita membuat penilaian berdasarkan seberapa mudah kita dapat mengingat apa yang kita anggap sebagai contoh yang relevan dari suatu fenomena. Selanjutnya, korelasi khayalan. Korelasi khayalan pendekatan heuristik adalah kesalahan penilaian yang terjadi ketika seseorang menganggap ada korelasi atau hubungan antara dua variabel berdasarkan kesamaan atau kesesuaian yang tampak, tanpa mempertimbangkan bukti statistik yang kuat. Selanjutnya, skenario kausal. Skenario kausal pendekatan heuristik adalah kesalahan penilaian yang terjadi ketika seseorang mengasumsikan bahwa ada hubungan sebab akibat antara dua variabel berdasarkan kesamaan atau kesesuaian yang tampak. Anchor and adjustment. Anchor and adjustment adalah salah satu kesalahan penilaian yang terjadi ketika seseorang menggunakan suatu angka awal atau anchor sebagai titik referensi dan kemudian melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap angka tersebut untuk membuat estimasi atau penilaian. Selanjutnya, entrapment. Entrapment pendekatan heuristik adalah salah satu kesalahan penilaian yang terjadi ketika seseorang terjebak dalam suatu keputusan atau tindakan yang tidak optimal karena telah menginvestasikan waktu, uang, atau sumber daya lainnya sebelumnya. Selanjutnya, overconfidence. Kesalahan umum lainnya adalah terlalu percaya diri. Seseorang yang terlalu menilai kemampuan, pengetahuan, atau penilaiannya sendiri. Selanjutnya, decision frame. Decision frame pendekatan heuristik adalah cara seseorang memandang dan memproses informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Teori prospek. Fungsi nilai. Teori prospek mendefinisikan nilai di dalam kerangka kerja bipolar di antara perolehan atau gains dan kehilangan atau losses. Psychological accounting. Orang yang membuat keputusan selain membingkai pilihan-pilihan yang ditawarkan, juga membingkai hasil dan akibat dari pilihan-pilihan tersebut. Framing atau pembingkaian. Prinsip pembingkaian merupakan teori prospek yang memprediksi bahwa kecenderungan memilih akan tergantung pada bagaimana suatu persoalan dibingkai atau diformulasikan.
probabilitas. Teori prospek berpandangan bahwa kecenderungan orang dalam membuat keputusan merupakan fungsi dari bobot keputusan. Selanjutnya, efek kepastian. Teori prospek memprediksi bahwa pilihan yang dipastikan tanpa risiko sama sekali akan lebih disukai. Selanjutnya, moral decision. Moral decision atau berpikir kritis adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan nilai-nilai etika dan moral. Keputusan yang kompleks. Keputusan yang kompleks adalah keputusan yang melibatkan banyak faktor dan pertimbangan yang saling berhubungan. Selanjutnya, tahapan pembuatan keputusan. Tahapan pembuatan keputusan adalah proses sistematis yang melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis, evaluasi alternatif, pemilihan keputusan, dan implementasi. Selanjutnya, pengaruh emosi dalam pemecahan masalah. Yang pertama, pengaruh terhadap kreativitas. Yang kedua, pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengaruh terhadap fokus. Dan yang keempat, pengaruh terhadap komunikasi. Baiklah, sekian dari pemaparan hasil diskusi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Thanks for watching. Please subscribe.